Baik, untuk kategori kota terbaik selamat terbaik 1 diraih oleh Kota Malang. ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا Kota Malang patut berbangga usai meraih penghargaan sebagai kota dengan pembangunan daerah terbaik se-Jawa Timur. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM pada Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya. Musrenbang RPJMD ini juga dihadiri beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum, serta Kepala Bappenas. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Sekjen Kemendagri, serta jajaran pejabat instansi vertikal di tingkat Provinsi Jawa Timur. Semangat untuk membawa Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Kembali kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Kepada Bapak Dr. Haji Abel Alestiandro Dadak Bibas MSc, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita saat ini berada di tahap 4, yaitu Musrenbang, RPJMD, dan RKPD yang didahului oleh penyampaian rancangan RPJMD, rancangan awal ke Kemendagri. Rancangan awal ini sempat dipaparkan dalam forum komunikasi publik RPJMD yang dihadiri oleh Ketua DPRD saat itu di Gedung Bapeda. Dan kemudian hari ini kita lanjutkan dengan Musrenbang. Jadi sudah 2 tahap sejak dilaksanakannya FKP RPJMD pada tanggal 11 Maret yang lalu. Dari situlah sebenarnya Ranwal RPJMD yang disusun, ini Bu Gubernur baru 20 Februari sebenarnya dilantik, tetapi langsung gaspol untuk menyelesaikan Ranwal, tentunya juga mengandalkan kerja-kerja yang dilakukan oleh tim di pemerintahan sebelumnya yang dipimpin PJ Gubernur. Dan kemudian harapannya dari Musrenbang ini kita bisa merumuskan rancangan akhir baik RPJMD yang sifatnya 5 tahunan maupun juga RKPD yang akan berlaku untuk tahun 2026. Oleh karena itu Ibu Gubernur selalu menekan lanjut bahwa kita harus alignment dengan program nasional. Maka visi misinya juga sama, Indonesia maju, Jawa Timur maju. Indonesia emas, ini yang ingin kita dukung. Jawa Timur ingin mensukseskan program Presiden
dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang tinggal 20 tahun lagi. Maka 5 tahun ke depan adalah seperempat jalan dari menuju ke Indonesia Emas. Nah, ini definisinya lanjut kita jabarkan ke dalam apa yang sudah menjadi prinsip pembangunan di periode pertama Khofifah Emil, yaitu Nawabakti Satya. Tapi ada perubahan. Jadi kita dulu punya 9, yang berubah tetap sama adalah sejahtera. Sejahtera ini artinya bukan tugas dari dinas sosial saja. Sejahtera ini adalah tugas dari seluruh OPD bagaimana kita mengentaskan kemiskinan. Ini yang kita harapkan. Lalu Jatim Agro ini menjadi sebuah penebal komitmen. Bahwa kalau kita bicara pertanian, kita tidak bicara untung rugi semata. Tapi kita bicara mengenai afirmasi. Apa afirmasi? Artinya harus ada upaya ekstra. Tidak bisa petani dibiarkan berjibaku dengan mekanisme pasar bebas. Maka tahapan 5 tahun ini berjalan adalah pertama mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, kemandirian pangan dan energi. Alhamdulillah Jawa Timur ikut menopang target penanaman nasional. Jadi 25% dari seluruh penanaman padi nasional sendirian disumbang oleh Jawa Timur pada bulan April ini. Tema utamanya dari 2026, optimalisasi potensi agro yang fokus kepada peningkatan produktivitas komoditas unggulan, hilirisasi produk pertanian, kemudian juga agroindustri yang terintegrasi. Contohnya sekarang didorong di Jombang ada koperasi multi pihak. Dari mulai petani sampai jualan di hilirnya bisa disatukan di satu koperasi. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa juga semakin menyamakan langkah untuk menjawab tantangan yang semakin luar biasa. Apalagi di waktu dekat ini kalau Cina dan Amerika nggak ketemu, katanya 420 miliar dolar ekspor Cina ke Amerika harus dioper ke negara lain. Kebayang kalau Jawa Timur dibanjiri itu tentu akan luar biasa dampaknya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencari solusi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tentu sebagai wujud apresiasi untuk kabupaten kota di Jawa Timur yang telah melaksanakan program perencanaan pembangunan, sesaat lagi akan kita saksikan penyerahan penghargaan penganugerahan perencanaan kabupaten kota terbaik tahun 2025 oleh Gubernur Jawa Timur. Dan inilah para pemenang penghargaan penganugerahan perencanaan kabupaten kota terbaik di Jawa Timur. Pemenang penghargaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2025 diraih oleh kategori Kabupaten. Terbaik ketiga, Kabupaten Jombang. Terbaik kedua, Kabupaten Trenggalek. Terbaik pertama, Kabupaten Sidoarjo. Kategori kota. Terbaik ketiga, Kota Madiun. Terbaik kedua, Kota Pasuruan. Terbaik pertama, Kota Malang. Dan selanjutnya kami undang untuk dapat hadir menuju panggung para penerima penghargaan dari Kabupaten Sidoarjo. Kami silakan. Selanjutnya Kabupaten Trenggalek.
Dalam penilaian pembangunan daerah ini berdasarkan informasi dari Bapeda Provinsi, terdapat 4 indikator yang menjadi pertimbangan penilaian, diantaranya kinerja pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan RKPD, serta program unggulan pembangunan. Dari keempat indikator penilaian ini, Kota Malang mendapatkan nilai tertinggi sehingga berhak meraih predikat terbaik di tingkat kota. Sementara itu di tingkat kabupaten, Kabupaten Trenggalek menjadi kabupaten dengan predikat terbaik. Berikutnya mohon berkenan kepada Ibu Gubernur untuk dapat menyerahkan penghargaan perencanaan kabupaten kota terbaik di Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi akan kita saksikan bersama, inilah penyerahan penghargaan kabupaten kota terbaik untuk perencanaan pembangunan. Untuk terbaik 1 diserahkan kepada Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya untuk terbaik 2, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, untuk terbaik 3, selamat untuk Kabupaten Jombang. Baik, untuk kategori kota terbaik, selamat terbaik 1 diraih oleh Kota Malang. Dan berikutnya untuk terbaik 2, Kota Pasuruan. Dan untuk terbaik 3, selamat untuk Kota Madiun. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan para penerima penghargaan. Mohon izin juga turut kami undang dapat bergabung foto bersama Wakil Gubernur Jawa Timur. Kami silahkan dengan hormat. Baik, mohon izin foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon berkenan Ibu Gubernur untuk tetap tinggal di tempat. Kami silahkan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk dapat kembali ke tempat diikuti oleh seluruh penerima penghargaan. Dan tentu Bapak Ibu, sesaat lagi akan segera kita simak dan ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang sekaligus membuka acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Yang terhormat Ibu Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, terima kasih sudah menjelaskan, memaparkan detail tentang rancangan RPJMD dan RKPD 2026. Matur nuwun Pak Wagub. Bersama Pak Wagub ada Ketua Tim Penggerak PKK. Tim ketua, boleh tepuk tangan untuk Mbak Arumi. Bu Arumi Baksin, matur nuwun, karena banyak hal di desa nantinya, tim penggerak PKK memang dibutuhkan intensitas pembinaannya, pengawalannya, dan seterusnya, sehingga stunting bisa makin tereduksi, sehingga koperasi desa Merah Putih nanti bisa dikawal, dikuatkan oleh masing-masing tim penggerak PKK di masing-masing desa dan kelurahan.
Yang disampaikan Pak Wagub sudah sangat terang. Saya hanya ingin menyampaikan jahitan, rakitan dari Astacita ke Nawa Bakti Satya. Nanti saya ingin ada matriks ketiga. Kalau ini matriks pertama adalah Astacita, matriks kedua adalah Nawa Bakti Satya, maka matriks ketiga adalah program dan quick win dari masing-masing kabupaten kota supaya semua program ke bawahnya ini mengalir dengan baik dan nendang, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kami ingin menyampaikan bahwa tadi kaitan dengan RPJMD dan RKPD sudah disampaikan Pak Wagub. Saya ingin menyampaikan jahitannya di mana. Boleh slide. Jadi visi Presiden dan Wapres adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Lalu kita mengenal, saya rasa setiap sertijab yang lalu, apakah saya yang hadir, ataukah Pak Wagub yang hadir, ataukah Pak Sekda yang hadir, pasti kita sudah breakdown ini Astacita. Nah, kemudian visi misi Jawa Timur bersama Jawa Timur Maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Ini yang tadi saya sampaikan, tolong kemudian dirangkai dengan visi misi Bupati Wali Kota. Nanti kita akan ketemu di mana rakitannya, jahitannya, sinergitasnya. Ada 9 Nawa Bakti Satya, tadi Pak Wagub sudah menyampaikan, ada yang diintegrasikan antara cerdas dan sehat. Tapi kemudian cerdas dan sehat ini dipisah, tapi yang amanah dan berkah itu diintegrasikan. Dan kemudian ada tambahan 1 itu di Jatim Lestari. Ya, next. Nah, berikutnya adalah saya ingin mengajak kita semua, ini penyelarasan dari Quick Win Nawa Bakti Satya. Ini yang saya minta Bapak Ibu sekalian, coba kalau ini ada Quick Win Astacita, kemudian hasil yang kita ingin lakukan di 9 misi Nawa Bakti Satya, ini saya minta tolong Bupati Wali Kota menyinkronkan. Ya, slide. Nah, kemudian bagaimana quick win dari MBG, baik berbasis sekolah maupun berbasis pesantren. Nah, ini di Nawa Bakti Satya yang ke-7 adalah Jatim Agro, kemudian di Nawa Bakti Satya ke-5 adalah Jatim Sehat. Nah, kemudian kita bisa melihat turunannya seperti ini. Iya, next. Agak cepat saja. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada SPPG yang sekarang ini sebetulnya sudah teridentifikasi. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri, terutama Menteri Bappenas, percepatan MBG ini sangat banyak hal yang kita ingin sampaikan. Pertama, Pak Menteri, kami usul focal point. Jadi kalau di Jawa Timur kami usul focal point-nya adalah Papangdam. Anggotanya ada gubernur, ada kapolda, ada pangko armada, ada kajati. Kalau tidak ada focal point, ini percepatannya nggak bisa kita capai karena apa? Sebetulnya titik dari MBG yang ditetapkan BGN itu di mana saja. Kalau tidak ada titik-titik simpul, nanti ngerabak, meraba-raba. Nah, tadi juga kami sampaikan kepada Pak Menteri Bappenas, juga kepada Sekjen Kemendagri. Bolehkah kita lakukan evaluasi bersama? Katakanlah, kalau ini endingnya adalah asupan bergizi bagi murid, jangan kita kemudian disibukkan oleh pembangunan infrastruktur dapur sehat. Karena harus sekian kali sekian meter, harus ada ininya. Misalnya kalau ada sekolah-sekolah yang punya kantin, disupervisi saja standarisasi kantin yang sehat apa yang kurang. Karena kalau itu berbasis kantin, tidak ada lagi anggaran untuk
membuat dapur sehat, dekat dengan murid, kantin hidup. Kalau ada dapur sehat di luar, masuk ke sekolah, kantinnya mati. Kalau ini misalnya ada makan siang, lalu muridnya makan siang, gurunya, staf administrasinya, atau mungkin mereka yang bagian cleaning service-nya misalnya, gurunya tidak tapi cleaning service-nya. Karena ada margin 2.000 di dalamnya. Kalau itu berbasis kantin sekolah, mungkin nggak perlu ada margin 2.000 itu, tetapi bisa di-share kepada cleaning service dan seterusnya. Dan makanan ini sampai ke murid itu masih hangat. Masih hangat karena memang fresh dari kantin yang bersangkutan. Ini di Jawa Timur. Tadi Pak Kapolda waktu di ruang tunggu menyampaikan, bagaimana Bu di Kalimantan Timur, karena beliau kemarin Kapolda Kalimantan Timur. Kalau jarak 4 kilo SOP sekarang, di 4 kilo itu ada berapa sekolah dan berapa siswa. Dan seterusnya. Artinya ada sesuatu yang kami ingin rekomendasikan pada Musrenbang kali ini. Program-program seperti ini mungkin agak sedikit dikuatkan mental wellness and happiness service. Ini problem yang sering kali ketutupan. Dibuka sedikit itu biasanya besar, dalam, dan seterusnya. Kalau yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian sudah sangat banyak yang menjalankan program ini. Iya, slide. Berikutnya, quick win ketiga adalah bagaimana kita bisa mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub, tanggal 23 April kemarin ada program tanam nasional yang langsung dipimpin Presiden. Ya, next. Berapa lagi ya biar cepat. Ini membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Kami ingin masuk pada sekolah rakyat. Jadi Pak Menteri, terutama Pak Menteri PU, kami dan tim Bapak juga sudah keliling 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini semuanya menyiapkan diri untuk bisa memberikan layanan pendidikan melalui sekolah rakyat. Jadi kami saling memberikan penguatan agar di setiap kabupaten kota memiliki sekolah rakyat untuk bisa memotong mata rantai kemiskinan. Kemarin kami baru dari Bantur, Kabupaten Malang, tanahnya 9,7 hektar, itu bisa integrated boarding school, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan karena daerah Malang Selatan ini daerah dengan kemiskinan absolut tertinggi, susah bergeraknya. Kalau secara prosentatif bukan Kabupaten Malang, tapi secara absolut Kabupaten Malang, dan itu hanya 2 kecamatan. Di kecamatan bagian Malang Selatan. Yang kami datangi kemarin itu sudah dekat dengan kata mereka. Ibu, itu sudah Australia. Mana? Christmas Island katanya. Christmas Island itu bisa dilihat dari Bantur. Kalau Pak Denny, Bu Wahyuni mau ke sana. Bagus sekali. Iya, next. Berikutnya adalah, kami mohon maaf ini, quick win berikutnya adalah melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial. Kita menyebut kartu perlindungan sosial. Kartu perlindungan sosial ini tadi sebagian disampaikan Pak Wagub. Pada 21 April kemarin kami meluncurkan Putri Jawara, Perempuan Tangguh Jatim Sejahtera. Siapa mereka? Mereka yang punya anak difabel, mereka yang punya anak stunting, mereka yang di dalam keluarganya ada lansia dan rentan, dan mereka tidak pernah mendapatkan bansos apapun. Nah, berikutnya adalah menaikkan gaji ASN, TNI, Polri. Kami ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan Jawa Timur yang memulai memberikan TPP untuk P3K.
TPP ini menjadi bagian penting supaya tidak terjadi kesenjangan karena honor dari pusat itu 2,9 juta Pak Menteri, dan itu berarti di bawah UMK kalau di lingkar 1 dan beberapa kabupaten kota. Oleh karena itu Pemprov Jawa Timur memberikan TPP terutama kepada P3K. Berikutnya masih ada ya. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk bagi yang membutuhkan dan terutama bagi milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Terima kasih kehadiran semuanya, partisipasi semuanya, intensitas pemikiran semuanya, dan atas nama kita semua, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk merumuskan RPJMD dan RKPD, saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu Gubernur untuk tetap tinggal di tempat, dan berikutnya kami undang dengan hormat Wakil Gubernur Jawa Timur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bersama-sama mendampingi pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur dan juga LKPD Provinsi Jawa Timur yang akan ditandai dengan pemukulan gong. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan segera kita saksikan. Inilah pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan LKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Mohon izin Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Kembali kita iringi dengan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, telah kita saksikan pembukaan Musrenbang RPJMD dan juga RKPD Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, kita saksikan bersama, inilah penandatanganan berita acara. Mohon berkenan Ibu Gubernur untuk dapat mengawali penandatanganan berita acara untuk RPJMD tahun 2025-2029. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang begitu luar biasa. Dan juga selanjutnya untuk menandatangani RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Bersiap untuk melaksanakan foto bersama, kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Jawa Timur boleh dijawab dengan Gerbang Baru Nusantara Jawa Timur. Sekali lagi lebih semangat, Jawa Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Terima kasih, dengan demikian telah kita ikuti bersama acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Tadi pesta cita-cita ya, kita akan menjadi ekonomi yang diwarnai kreativitas, dilanjutkan musim itu dan menjadikan. Jadi ini sebenarnya satu momen yang sangat luar biasa, apalagi juga dihadiri Pak Sekjen dan Direktur. Ditemui usai menerima penghargaan prestisius ini, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yang juga didampingi oleh Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan, penghargaan ini sebagai stimulus yang luar biasa dalam mengimplementasikan pembangunan 5 tahun ke depan. Ia menambahkan, prestasi ini menjadi landasan awal yang positif menuju Kota Malang Boys berkelas. Terkait dengan implementasinya, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM yakin komitmen bersama antara pemerintah Kota Malang dan stakeholder terkait menjadi modal penting keberhasilan pembangunan. Wali Kota Malang optimis tantangan pembangunan 5 tahun ke depan dapat dilewati dengan perencanaan yang baik. Bagus ya Pak, apalagi terkait dengan program-program dan visi misi dari Pak Wali. Ke depan apa ada penajaman tertentu Bapak untuk semakin bisa program-program itu berjalan dengan baik seiring dengan prestasi yang diraih hari ini.
Ya. Ya. Artinya ini penajaman terkait dengan program-program penajaman. 5 unggulan dan 10 dasa bakti, Iya, Bapak. Iya. Ya. Jadi kebetulan yang PPD tahun 2025 ini kita menggunakan dengan program PPK Desa. Dan ini menjadi satu awal juga apabila kita ingin merealisasikan baik dari visi misi saya, kemudian juga dengan 5 program prioritas termasuk program bakti unggulan. Tentu kita yang sudah masuk dalam PCMD yang tentunya akan kita lakukan dengan model-model perencanaan, artinya dengan PDK Desa. Kita awali semua untuk merealisasikan itu dengan program yang hasilnya hari ini mendapatkan penilaian terbaik pertama tingkat provinsi. Tim Liputan Bati TV melaporkan.